Anies keliling partainya. 2014 ikut PDI, 2019 ikut Gerindra, sekarang dana itu. Nih, makanya saya bilang ya sama pendukungnya, Anies, saya klaim dong, Anies kamu punya partai apa? Dia bukan kader. Anies bukan seorang kader partai, nebeng kan, nggak terima dia orang itu kalau saya bilang dia nebeng. Emang Anies kader tetap? Enggak, dia hanya diusung oleh HTI, mantan EPI, ya kan, PKS itu identik HTI semua, ya kan, Bahtiar Nasir. Ada pula Fahri Hamzah, ya kan. Bahkan dulu ada Fadlizon yang ikut donasi melalui RRI ya, melalui RRI itu ada 9 juta dolar Amerika. Donasi itu masuk melalui ACT. Ya, melalui ACT. Itu ada terdaftar, ada nama Fadlizon bahkan di situ dulu, ya. Seperti itu. Kenapa mereka nggak terima? Yang menginginkan Anies jadi presiden ya orang-orang yang maruk-maruk itu. Yusuf Kalla. Apakah Yusuf Kalla saat ini dia mengembangkan Demokrat? Enggak, dia mengembangkan cara-cara Orde Baru. Ya kan? Orde Barunya Soeharto. Kala dia jadi wapres aja dia mingkem mulutnya. Ya kan? Setelah dia terusik sama Pak Jokowi, cuap-cuap. Nah, yang namanya proyek PLN, LPG, batubara, nikel, bahkan dia punya saham juga loh di kilang minyak, ya. Itu di Blok Rokan itu dulu dia punya loh. Sandiaga Uno, ya, saya bocorin dikit, nggak tahu berapa persen. Nah, itu loh. Saya itu makanya kenapa orang-orang di media sosial itu takut kalau saya bersuara, kedongkel semua. Semakin banyak orang itu komen, semakin saya banyak jelaskan, semakin ketar-ketir. Terutama Yusuf Kalla. Kok tahu? Waktu Anies ke Australia, pencucian uang, ada sesuatu harta karun yang dijual sama Yusuf Kalla itu sebanyak 4 box. Tahu saya. Tapi para kadrun tetap menggoreng-goreng. Nah, gini kita jelasin ya. Surya Dharma Ali, Menteri Agamanya SBY itu 1,9 triliun rupiah, melibatkan travel tour itu sebanyak 550 miliar. Dana umroh ditilap, ya, dana Al-Quran ditilap, dana sapi ditilap. Nah, makanya saya bilang ada isunya dulu, ya. Entahlah bagaimana cara Pak SBY membersihkannya. 35 triliun masuk ke kantong Pak SBY, itu dana haji, ya. Itu semua pemberitaan itu dulu mengangkat loh. Kenapa saya tuh yang heran media online yang dipakai Ajeng, Macan Utara, tim-tim horenya AHY dan Rifli Harun, semua orang-orang ini, ya, buzzer-buzzernya Anies ini, ya, tidak mengangkat ini, tidak pernah mau mengangkat ini, gitu, tentang kebenarannya. Saya Menteri SDM-nya, ya, mantan SDM-nya Jirowaci itu 1,7 triliun. Menteri Kesehatannya Siti Fadila Supari 1,8 triliun. Terima travel check itu aja 20 lembar dari Geraha Ismaya, PT Geraha Ismaya, ya, terus Kalbe Farma apa Saka Farma, ya, itu juga, ya. Ada 20 cek yang diterima, termasuk Amin Rais loh, 600 juta waktu itu lolos, ya. Nah, ini kenapa orang-orang ini lolos, saya nggak ngerti. Bagaimana peraturan SBY dulu. Padahal dia, ya kan, yang membentuk KPK itu, ya kan. Yang katanya dia membentuk KPK itu. Tolong ya ini sampaikan sama Ajeng.
tim horenya itu, kesetnya si SBY itu ya. Seperti itu. Ajeng itu masih ibarat keset, masih di luar. Buat geset-geset. Belum masuk ke Demokrat di dalam. Belum. Tim horenya. Penonton bola. Ya. Nah, kalau saya mau, saya bisa masuk. Nah, itu. Satu tadi ya, Surya Dharma Ali, Jiro Waci, Andi Mlarengeng, terus kemudian Siti Fadila Supari, ada Zulhas dulu ya, ada juga Apeng, masalah itu juga ada yang satu lagi siapa tuh temannya Apeng yang kasus perizinan tambang ya, itu banyak. Saya tahu persis saya soal korupsi orang-orang itu. Makanya orang itu mencari saya. Siapa saya? Siapa lo? Katanya kan hanya gitu. Guys, udah menyimak berita Kompas dan Metro TV belum? Kalau Prabowo mengajukan proposal ke PBB untuk mendamaikan yang namanya Ukraina dan Rusia. Prabowo datang ngobrol dengan Presiden Ukraina secara tertutup. Entah apa yang dibicarakan, ya. Tapi alasannya meminta hentikan peperangan antara Ukraina dan Rusia. Ingin menghentikan peperangan. Tapi mungkin ada persyaratan tertentu mungkin. Apa bisa jadi itu strategi kelima yang digunakan, ya kan? Entahlah apa yang dibisikkan dia ke Presiden Ukraina. Tapi Presiden Ukraina secara resmi menolak permintaan Prabowo. Malah pidato di umum menginginkan PBB antara Ukraina dan Rusia itu ada pembentukan referendum. Omowo pinter amat proposalnya tanpa diketahui Bapak Jokowi. Bapak Jokowi dengar udah dari media asing nyampe ke telinga Pak Jokowi. Om Prabowo, udah jelas-jelas orang yang meminta referendum itu pemberontak yang ada di Papua. Teriak-teriak referendum. Ditawarin ke yang namanya Presiden Ukraina. Emang kau pikir Presiden Ukraina tuh on? Pasti ingatlah bro dia. Orang yang berteriak-teriak mengajukan referendum itu pemberontak yang ada di Indonesia. Makanya lo Omowo ya ditanya sama Presiden Ukraina, maksud lo? Tinggal jawab aja lo sendiri. Kalau udah ditanya sama Presiden Ukraina, Anda menawarin di meja Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menawarkan referendum kepada Ukraina, kepada Rusia. Siapa lo, Omowo? Ya Allah, udah kau, makanya jadi orang itu jangan pikun-pikun amat deh ya. Orang itu nggak sebodoh itu Omowo. Daya ingat mereka itu luar biasa. Pasti tahulah dia, masih ingat. Orang yang berteriak ingin mendirikan referendum itu, kalau nggak mantan Timor Leste, orang pemberontak yang ada di Papua. Salam waras Pak Prabowo. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang saya reaksi pada kesempatan kali ini. Masih dari Nyai Dagelan Politik, Mbak Widya. Kali ini Mbak Widya secara membabi buta menyerang Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Anies Baswedan, beliau menyampaikan bahwa politik Anies ini politik keliling dari satu partai ke partai lain atau politik kutu loncat. Di mana tahun 2014 beliau bergabung dengan PDIP untuk mencalonkan Jokowi. Ketika Jokowi terpilih menjadi presiden, beliau dipercayakan Menteri Pendidikan, namun hanya berjalan 6 bulan saja beliau dipecat. Kemudian tahun 2019 dia hengkang bergabung di Gerindra untuk maju di Pilgub. Setelah itu menjabat gubernur selesai, tanpa sepatah kata pamit pun kepada Prabowo dan juga Gerindra, beliau langsung hengkang atau pindah ke Nasdem untuk diusung menjadi
capres dari Partai Nasdem, Demokrat dan juga Gerindra. Dan juga dari PKS. Nah, di sini kita perhatikan persis seperti yang disampaikan Mbak Widya tadi, memang politiknya Anies politik keliling atau kutu loncat. Karena memang beliau sendiri tidak memiliki partai. Hanya beliau mengandalkan kehebatannya yang dipakai oleh partai-partai tertentu. Kemudian di video yang berikut itu kita juga melihat dan menyaksikan bagaimana Mbak Widya ini menyerang Prabowo Subianto ya. Secara terang-terangan beliau menyerang ini. Beliau menyampaikan bahwa Pak Prabowo ini ya, tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi dan juga Menteri Luar Negeri melakukan kunjungan ataupun dialog ya bersama Presiden Ukraina untuk meminta Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata atau referendum sehingga bisa dihentikan pertikaian atau perang di sana. Namun ditolak oleh pihak Ukraina. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo sebenarnya sudah melanggar kode etik ya, etika sebagai bawahan presiden harusnya tetap berkoordinasi dengan presiden dan juga dibantu oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno. Tetapi kenyataannya ya Prabowo Subianto melakukan blunder sebenarnya. Tanpa diketahui Pak Jokowi dan juga Ibu Retno, beliau langsung menghubungi pihak Ukraina. Dan ini kita tidak paham apakah ini bagian dari strategi politik untuk menuju ke Pilpres 2024. Kita sendiri kurang tahu, tetapi hanya Pak Prabowo dan juga pihak tertentu yang paham.